Haleluya, shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Saudara, kita terus semangat. Kita mau membangun rumah Tuhan dimulai dari saya. Saya yang mempraktekkan disiplin-disiplin rohani, cara hidup yang baru. Di mana saudara, kita mau praktekkan saudara lewat disiplin-disiplin rohani, kita boleh mengalami pembangunan manusia roh. Kita semakin berubah serupa dengan Kristus. Karena itu kita jangan lupa terus mempraktekkan disiplin-disiplin dasar yang kita sudah pelajari saudara. Di mana kita praktek doa Bapa kami. Kita saudaraku mempraktekkan puasa dan memberi. Nah hari ini saudara, sebelum kita memulai mendengarkan equipping untuk minggu ini, kita mau mulai dengan berdoa Bapa kami. Apakah saudara sudah siap? Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Siapkan diri kita supaya pemerintahan Allah datang atas hidup kita. Bersyukur padamu, hadirat-Mu Tuhan puaskan hatiku, kebaikan-Mu nyata dalam hidupku, kasih dan kemurahan-Mu tiada habisnya, ku bersyukur padamu. Puji Tuhan. Mari saat ini saudara, kita mau datang, kita mau serahkan diri kita kepada Dia. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah saudara, hari ini kita saudaraku mau diingatkan lagi bahwa saudara, di dalam kita membangun rumah Tuhan, langkah pertama yang harus kita saudaraku miliki, yang kita praktekkan adalah kita tertanam di dalam rumah Tuhan. Nah saudara, apakah rumah Tuhan itu? Rumah Tuhan itu adalah komunitas, gereja lokal di mana kita berada saudara. Kita harus tertanam dalam komunitas gereja lokal. Nah bagaimana caranya saudara? Ya, setelah kita mengambil keputusan kita tertanam dalam rumah Tuhan, kita harus mempraktekkan nilai-nilai luhur yang ada di dalam gereja lokal itu. Nah saudara, masih ingat apa nilai-nilai luhur Jemaat Abalef Industri? Nah saudara, disingkat dengan kata akronim kasih. Nah hari ini saudara, kita mau memperdalam
Ya, nilai yang ketiga yaitu spirit of excellence. Nah, apakah saudaraku artinya spirit of excellence? Ya, kita melakukan apapun dalam hidup kita dengan saudaraku satu semangat, kita memberikan yang terbaik dengan spirit excellence. Ya, roh yang memberikan yang terbaik dalam apa yang kita lakukan, dalam segala pelayanan dan tindak tanduk kita di dalam jemaat maupun saudaraku di luar jemaat. Nah, saudara, Tuhan mau kita, saudara, punya spirit of excellence. Nah, kita mau lihat, saudara, di dalam firman Tuhan, kalau saudara kita buka di dalam Matius 6 ayat pertama, Tuhan Yesus memberikan kita motivasi yang benar bagaimana kita mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Nah, Matius pasal 6 ayat 1 katakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Nah, Tuhan berkata, saudara, kalau kita melakukan disiplin-disiplin rohani, janganlah motifnya supaya dilihat orang. Atau maksudnya supaya dipuji oleh orang. Karena saudara, kalau kita melakukannya dengan motif supaya dipuji oleh manusia, ini adalah motif yang saudara berpusatkan ego, self-centered motives. Nah, saudara, kalau kita lakukan ini, maka apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah mengalami transformasi hati, transformasi manusia roh. Karena kita, saudara, membesarkan ego kita. Ya, kita memusatkan kepada diri kita, kepada ego kita. Nah, kalau kita self-centered, saudara, ego kita tidak akan mati. Ego kita akan terus kita pelihara, kita senangkan. Nah, akibatnya, saudara, kita tidak akan pernah mengalami ya transformasi manusia roh. Bahkan, saudara, pujian yang demikian, saudara, akan sangat membahayakan kita. Ya, itu akan membuat kita, saudaraku, jatuh ke dalam, saudara, ya, egoisme. Sehingga, saudara, ego kita nggak mati-mati. Nah, ini bahaya sekali, saudara. Makanya banyak sekali, saudaraku, ya, orang yang tidak merubah motifnya. Dia, saudara, akan hidup dalam kerajaan ego, bukan kerajaan Allah. Ingat, musuh dari kerajaan Allah adalah kerajaan ego kita. Ya. Nah, akhirnya, saudara, akibat dari motif ini, saudara, kita ya menjadi, saudaraku, orang yang ingin menjadi yang terbaik. Nah, kenapa ingin menjadi yang terbaik? Supaya kita hebat, supaya kita lebih mulia dari yang lain. Kita, saudaraku, yang jadi pusat. Nah, kalau kita ingin jadi yang terbaik, saudara, ya, akibatnya apa, saudara? Terjadi kompetisi. Makanya di dalam tubuh Kristus banyak kompetisi yang tidak sehat. Ya, kita ingin jadi yang paling terkenal, paling hebat, ya, paling disanjung, saudara. Ini bahaya sekali. Ya, saya teringat salah seorang pemimpin kita, saudara. Ya, dia memberikan sebuah pernyataan yang menurut saya bagus dan benar. Ya, dia bilang begini, saudara. Janganlah kita ingin menjadi yang terbaik. Tapi marilah kita melakukan yang terbaik. Do not try to be the best, but do the best. Lakukan yang terbaik. Jadi, saudara, kalau kita mau jadi yang terbaik, kita masuk ke dalam spirit of competition.
Tapi saudara, kalau kita mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan, nah kita punya spirit of excellence. Nah inilah nilai yang harus ada di dalam saudaraku diri kita. Ya, Abba Love Ministry, jemaat industri ini saudara, Tuhan mau kita praktekkan nilai-nilai excellence ini saudara. Ya, di dalam kita melakukan saudara, apapun ya, mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, bukan untuk diri kita. Kalau spirit of competition saudara, ya, itu kita lakukan apapun untuk diri kita, supaya kita yang hebat. Tapi kalau kita, saudaraku, mau melakukan sesuatu yang terbaik, itu saudaraku untuk Tuhan. Ya, kita lakukan untuk Tuhan. Nah, jadi saudara, mari kita praktekkan nilai, ya, the spirit of excellence. Apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan motif, ya, kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, saudara, di dalam Kolose 3, 23-24 dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, saudara, ayat ini berkata, apapun yang kamu perbuat, ya, perbuatlah dengan segenap hati, ya, full heart, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, seringkali kita melakukan apa-apa itu bukan untuk Tuhan, ya, tapi sebenarnya untuk manusia. Nah, ini dia, saudara. Ya, supaya apa, saudara? Supaya kita dipuji manusia. Supaya kita, saudara, jadi pusat perhatian manusia. Nah, kalau kita lakukan ini, saudara, ya, makanya saudara, itu spiritnya, ya, adalah spirit kompetisi tadi itu, saudara. Ya, bukan Tuhan lagi yang dimuliakan, tapi diri kita. Tapi kalau kita melakukan apa-apa seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka saudara, yang ada dalam diri kita adalah roh yang excellent itu, saudara. Kalau kita mempunyai roh yang excellent, melakukan sesuatu yang terbaik, maka saudara, ya, waktu kita melakukan yang terbaik itu, saudara, Tuhan yang dimuliakan. Dan kalau kita mempunyai spirit of excellence ini, kita nggak akan pernah capek melayani Tuhan. Kita nggak akan pernah, saudara, lelah, nyerah. Ya, tapi kalau kita lakukan itu untuk manusia, ketika manusia tidak puji kita lagi, ketika manusia kritik kita, ketika manusia, saudara, ya, menghakimi kita, kita jadi kecewa. Kita jadi apa, saudara, langsung berhenti, tidak mau lagi melakukan. Ya, akhirnya terluka. Berapa banyak pekerja Tuhan yang seperti itu, saudara. Ya, mereka di gereja sungguh-sungguh tadinya melayani Tuhan. Ya, tapi karena motifnya, saudara, ya, nggak benar. Nah, motifnya adalah bukan untuk Tuhan, tapi adalah untuk manusia. Maka ketika, ya, dia, saudara, dikritik, dikasih masukan, ya, ketika dia, saudara, melakukan sesuatu, saudaraku, kurang berkenan, ya, kepada pemimpin atau kepada manusia yang lainnya, dia dikasih masukan nggak bisa terima, ya, langsung saudara kecewa. Saudara, apakah saudara seperti itu? Ya,
Saudara, ada banyak sekali orang yang saudara akhirnya patah arang, ya, kecewa, kepahitan, ya, bukannya makin baik, makin melayani Tuhan, akhirnya saudara, ya, dia, ya, kecewa. Sebenarnya dia bukan melayani Tuhan, dia melayani diri sendiri. Saudara, ini kita perlu perhatikan. Nah, bagaimana saudara supaya kita bisa terus-menerus hidup dalam saudara spirit of excellence ini. Ingat saudara, spirit of excellence itu datangnya bukan dari diri kita, itu dari Tuhan sendiri. Ya. Nah, saudara, ada sebuah gereja di dalam, ya, kitab Wahyu. Saya mau saudaraku, ya, membacakan Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai ayat 2 ini. Ya, di sini saudara ada sebuah jemaat, namanya jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu yang aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah, saudara, waktu Tuhan datang kepada jemaat Sardis ini, Tuhan memperlihatkan dirinya, saudara, ya, sebagai, ya, yang memiliki ketujuh roh Allah, ya, ketujuh bintang itu. Nah, kenapa Tuhan Yesus menunjukkan kepada jemaat di Sardis bahwa Dialah yang memiliki ketujuh roh Allah? Apa artinya ketujuh roh Allah, saudara? Apakah Roh Kudus jumlahnya 7? Bukan begitu, saudara. Angka 7 itu angka kesempurnaan. Jadi Tuhan mau tunjukkan, saudara, di dalam gereja ini, saudara, ya, mereka tidak meluaskan pekerjaan Roh Kudus yang sempurna. Ya, mestinya mereka meluaskan pekerjaan Roh Kudus yang sempurna. Itulah ketujuh roh Allah itu, saudara. Kenapa? Karena Tuhan temukan, saudara, di gereja ini, Tuhan tahu segala pekerjaan mereka. Mereka dikatakan hidup, padahal mereka mati. Wow. Jadi saudara, ada gereja yang kalau kita lihat aktif, sibuk, ya, melakukan pelayanan-pelayanan, pekerjaan-pekerjaan, ya, kayaknya hidup. Tapi Tuhan yang paling tahu, saudara, ini benar-benar hidup atau sebenarnya ini mati. Nah, saudara, gereja ini kelihatannya aktif sekali, saudara. Sepertinya hidup. Tapi di hadapan Tuhan dinilai, saudara, mereka adalah mati. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak bergantung kepada, ya, pekerjaan Roh Kudus yang sempurna dalam diri mereka, saudara. Wow. Jadi, saudara, kalau kita mau punya spirit of excellence, di mana apa saja yang kita lakukan, saudara, ya, itu menghasilkan kehidupan. Ya, bukan pekerjaan yang mati atau dead works, maka kita perlu bergantung kepada ketujuh roh Allah ini. Kesempurnaan pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Nah, saudara, maka kita perlu cek hari ini. Apa saja yang kita lakukan, saudara, apakah itu adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus yang sempurna dalam diri kita. Saudara, ya, seorang hamba Tuhan berkata begini, saudara. Ya, kalau Roh Kudus diangkat, ya, dari dunia ini, ya, ini seandainya
diangkat dari dunia ini, saudara. Nah, apa yang terjadi? Katanya 95% pekerjaan di gereja-gereja, pekerjaan Tuhan masih berlangsung seperti sedia kala. Ya. Dan orang tidak bisa membedakannya, saudara. Ya. Apa artinya, saudara? Artinya, saudara, ya, hanya 5% pekerjaan yang dilakukan oleh gereja orang Kristen benar-benar bergantung kepada Roh Kudus. Yang 95% tidak bergantung kepada Roh Kudus. Ya, itu pekerjaan manusia aja. Ya, pekerjaan yang membawa kematian, dead works, bukan pekerjaan yang menghidupkan. Wow, mengerikan, saudara. Dan yang lebih parah, orang Kristen gak bisa bedakan. Dia pikir dia sedang melakukan pekerjaan dari Tuhan. Ternyata enggak. Dia tidak bergantung kepada Roh Kudus, saudara. Ternyata yang dilakukan itu hanya pekerjaan rutinitas. Ya, yang disertai dengan dinamika-dinamika dari manusia. Yang kreatif, yang dinamis, saudara. Tapi sebenarnya itu rame, ya, kelihatan hidup, tapi sebenarnya mati, dead works. Karena itu, saudara, kalau kita mau mempraktekkan nilai ketiga kita ini, yaitu spirit of excellence, kita perlu datang merendahkan hati kita, saudara. Berani mengevaluasi apa yang kita lakukan, saudara. Apakah benar-benar kita bergantung kepada Roh Kudus? Kalau tidak, kita perlu bertobat, saudara. Kita perlu datang kepada Tuhan mengakui kita tidak melakukannya dengan bergantung kepada ketujuh roh Allah ini. Saudara, mari kita mau siapkan hati kita, saudara. Ya, ini waktunya kita terus melakukan apapun, saudara, dengan bergantung kepada Roh Kudus, Spirit of Excellence itu. Sehingga apa yang kita lakukan bukan pekerjaan yang mendatangkan kematian, tapi pekerjaan yang mendatangkan kehidupan. Mari, saudara, kita praktekkan nilai ini dalam hidup kita, di komunitas kita, ya, di dalam gereja lokal di mana kita ada. Dan Tuhan pasti akan memberkati hidup kita, menyertai kita dalam kita melakukannya. Tuhan memberkati kita.